Assalamualaikum, hai semuanya, selamat datang di channel Budak Bihbul dan terima kasih telah mengklik video ini. Guys, kembali lagi bersama channel Budak Bihbul di sini. Dan di video kali ini, channel Budak Bihbul bakal ngebahas alur cerita dari film Thailand yang berjudul Saw. Film ini bergenre horor drama yang dirilis pada tahun 2015 dengan disutradarai oleh Wisit Sesana Tieng. So, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke ceritanya. Let's get to the story. Di awal scene, kita diperlihatkan sebuah asrama putri yang mana menurut seorang prolog, dulunya tempat itu merupakan istana milik Putri Panawadi yang diisukan mati dibunuh oleh tukang kebunnya. Lalu, scene memperlihatkan seorang remaja putri yang berjalan di lorong gedung saat tengah malam. Dan ketika ia mengintip ke lubang kunci, dirinya dihantui oleh sesosok hantu pria. Sontak saja ia pun menjerit. Kemudian, scene beralih ke sebuah kamar di mana seorang suster memperingatkan anak muridnya yang masih terjaga di malam hari. Dan pada scene ini, kita diperkenalkan pada tokoh Aditi, atau biasa dipanggil dengan sebutan Mon, yang mana dirinya dikucilkan karena keanehannya. Pada keesokan harinya, saat Mon mengantri di kantin, ia nampak sedang memarahi seseorang, yang mana itu membuat temannya merasa aneh, karena sebenarnya Mon terlihat berbicara sendirian. Kemudian, saat Mon sedang berada di meja makan, ia dihampiri oleh seorang siswi bernama En yang mencoba untuk berusaha berteman dengannya. Akan tetapi, Mon malah marah dan melemparkan makanannya seraya membentak En lalu meninggalkannya pergi. Singkat cerita, saat pulang sekolah, En yang sudah masuk ke mobilnya terlihat berlari untuk memberi Mon jas hujan agar Mon tidak basah kuyup saat pulang dengan sepedanya. Dan sebelum Mon kembali ke asrama, ia terlebih dahulu mendatangi ibunya yang tengah terbaring koma di rumah sakit. Dan di rumah sakit tersebut, Mon nampak didekati oleh seorang dokter muda di sana yang memberinya kacang almond. Ia adalah Dokter No. Akan tetapi, reaksi Mon sepertinya biasa saja pada si dokter muda itu, dan Mon malah permisi untuk ke toilet. Saat sedang di toilet, sesaat ia mengendu sesuatu dan lagi-lagi berbicara sendiri. Akan tetapi, tiba-tiba muncul sebuah bayangan pria berseragam. Dan di sini ini dapat kita ketahui bahwa Mon memiliki kemampuan untuk dapat mencium bau kehadiran hantu dan dapat berbicara dengan mereka tanpa mampu melihatnya. Di mana pada scene-scene sebelumnya, Mon memang sedang berbicara dengan hantu pria itu, termasuk saat ia melemparkan makanannya di depan En, itu dimaksudkan untuk hantu pria tersebut. Scene pun flashback ke malam sebelumnya saat Mon pertama kali didatangi oleh hantu pria itu, yang mana hantu pria itu menyebutkan bahwa ia adalah siswa di asrama tersebut saat asrama itu masih dipakai sekolah bisnis pria 30 tahun yang lalu. Hantu pria itu meminta untuk dipanggil Unpi atau senior. Lalu kita pun diperlihatkan dengan wujud aslinya, yang mana menurut Mimin tidak seseram hantu pada umumnya, malah cenderung ganteng. Hehe, canda Pak Bos. Oke, lanjut. Maksud dari kedatangan Unpi ke kehidupan Mon adalah karena Mon yang memiliki kelebihan dapat berkomunikasi dengan hantu. Oleh karena itu, Unpi ingin meminta tolong kepada Mon sebagai manusia untuk menolong dirinya memecahkan suatu masalah yang belum ia selesaikan saat dirinya meninggal. Pada keesokan harinya di atap sekolah, En yang sedang menangis nampak didatangi oleh Mon. Di sini Mon bermaksud untuk mengembalikan jas hujan milik En sekaligus juga ingin menghibur En. Dan dari scene inilah awal mula kedekatan mereka terjalin. Setiap harinya mereka selalu menghabiskan waktu bersama, mulai dari berselfie, jalan-jalan ke mall, dan semua hal dalam persahabatan tak luput mereka lakukan bersama. Hingga setiap malam sebelum mereka tidur, mereka selalu pergi ke atap asrama untuk saling bertukar pikiran. Di malam itu mereka saling bertukar cerita, mulai dari An yang menceritakan kekasihnya, dan Mon sendiri yang menceritakan bagaimana ia bisa menjadi indigo karena sebuah kecelakaan yang ia alami saat usia 4 tahun. Mon pun mengatakan bahwa ia dapat mencium kehadiran ibu En yang sudah meninggal, yang memperingatkan En untuk menjauhi kekasihnya itu.
Kemudian scene beralih ke dalam ruang kelas di mana suster yang sedang mengajar sama sekali tidak diperhatikan oleh Mon yang tengah asik mencari tahu tentang bangunan Panawedi beserta kasus pembunuhannya, yang mana itu adalah salah satu upaya untuk menolong Unpi. Unpi yang melihat hal itu pun merasa senang dan mulai menggoda Mon. Mon sendiri secara tidak sadar malah menjawab godaan hantu ganteng itu, yang mana hal itu membuat suster yang sedang mengajar marah kepada Mon dan menghukum Mon. Mon dihukum berdiri di tangga sekolah dengan dikalungkan sebuah tulisan, dan Unpi pun tak henti-hentinya terus menggoda Mon. Dan di tengah obrolan mereka saat itu, Unpi mengatakan bahwa dirinya tidak akan bisa dilihat oleh siapapun, karena yang bisa melihatnya hanyalah orang yang akan segera mati saja. Oke, lanjut. Hari-hari Mon pun ia habiskan untuk mencari tahu berbagai informasi tentang kasus Panawedi. Dan kepada Unpi, Mon mengatakan bahwa ia mencurigai 3 orang dalam kasus pembunuhan Putri Panawedi. Mereka adalah dokter pribadi sang putri, yaitu Dr. Sener, kedua Brapan, si pengacara, dan terakhir adalah Waranat yang merupakan sekretaris putri tapi dipecat karena mencuri. Di tengah obrolan mereka, Unpi yang mendekat dapat dirasakan oleh Mon. Mon pun menanyakan apakah mereka dapat saling menyentuh, dan Unpi pun dengan salah tingkah menjawab bahwa itu mustahil. Lalu ketika Mon secara perlahan mencoba untuk menyentuhnya, Unpi malah menghindar dan mengalihkan pembicaraan. Kemudian, scene beralih memperlihatkan keduanya yang sedang berada di tengah kuburan. Kepada Mon, Unpi mengatakan bahwa di depan Mon itu dulunya adalah sebuah kolam renang. Unpi menunjukkan arah tempat mayat putri ditemukan, dan Mon yang dapat merasakan bahwa hantu yang berseliweran terus berjalan dengan hati-hati mengikuti petunjuk Unpi, dan berhenti pada satu titik yang mana itu adalah TKP-nya. Di tempat itu, Mon memang dapat mencium bau darah putri. Akan tetapi, Mon juga mencium bau mesiu peluru yang mana menurut Unpi itu mustahil karena alat pembunuhan putri adalah sebuah sekop. Singkat cerita, scene pun beralih ke rumah sakit di mana Dr. No terlihat mengejar Mon untuk memberikan sebuah berkas yang mana itu memang dibutuhkan oleh Mon. Dan sebagai gantinya, Dr. No meminta agar mereka dapat pergi makan bersama. Lalu di keesokan harinya, scene memperlihatkan Mon yang mendatangi rumah Dr. Sener untuk bertanya tentang Putri Panawedi. Tanpa berbicara, Dr. Sener langsung menutup pintu rumahnya. Akan tetapi, secara mengejutkan, tiba-tiba Mon sudah berada di dalam rumah dan mengagetkan Dr. Sener. Selesai dengan Dr. Sener, mereka pun lanjut mendatangi sebuah gedung tua yang mana dulunya itu adalah rumah sakit bersalin tempat Dr. Sener bekerja. Dan berdasarkan pengakuan si penjaga, setiap malam ia selalu melihat suster hamil yang memasuki sebuah ruangan dengan pintu terkunci. Tak ingin berhenti sampai di situ, penelusuran pun mereka lanjutkan dengan mendatangi rumah istri Brapan. Sama seperti Dr. Sener, istri Brapan menolak kehadiran Mon. Kemudian, scene beralih memperlihatkan Anne yang sedang berada di dalam kamar mandi dengan sebuah tes kehamilan. Fakta itu pun Anne ceritakan kepada Mon, akan tetapi kekasih Anne tidak ingin bertanggung jawab. Dan ternyata di samping Anne yang sudah positif, ternyata kekasihnya itu pun malah menyebarkan foto-foto telanjang Anne, yang alhasil hal itu membuat Anne benar-benar menjadi dibully, bukan saja secara verbal tapi juga secara fisik oleh teman-temannya di sekolah. Sementara Mon yang tengah disibukkan dengan kasus Panawedi, ia tidak mengetahui hal itu. Dan di suatu hari saat Mon kembali mendatangi istri Brapan, kedatangannya pun dapat diterima, di mana istri Brapan mengatakan tentang hubungan putri dengan dokter yang sebenarnya. Dan di samping itu, Unpi menemukan sebuah surat wasiat sebelum akhirnya arwah Brapan yang marah datang menyerangnya. Saat hari sudah larut, Mon kembali ke asramanya, dan ia malah mendapati Anne yang sedang menangis dengan wajah yang babak belur. Lalu Mon pun merapikan diri Anne dan mengobatinya. Dan sesuai kebiasaan, mereka selalu berbincang di atap sekolah, yang mana Anne menyebutkan bahwa ia melihat sosok laki-laki yang selalu berada di dekat Mon. Mon pun kembali mengingat perkataan Unpi sebelumnya, dan Anne sendiri pun mulai tertidur dengan memeluk Mon. Kemudian, penelusuran Mon pun berlanjut ke perpustakaan di sekolah. Karena sebuah sekat, mereka pun terpisah. Dan saat mereka terpisah, keduanya kembali diganggu oleh hantu Brapan sebelum akhirnya suster menemukan Mon dan membawanya ke kepala biarawati, yang pada akhirnya Mon pun dimasukkan ke ruang penyesalan. Di dalam ruangan itu, Mon menghabiskan waktu untuk membaca sebuah buku dongeng yang ia bawa, dan juga buku besar yang sebelumnya Unpi lemparkan.
Sementara itu, di malam Mon sedang dihukum, En yang bersedih terus mencari kabar Mon dengan terus menelponnya. Dan En yang putus asa pun memutuskan untuk menggantung dirinya di atap gedung sekolah. Hingga saat pagi tiba, Mon yang baru mengetahui keadaan En merasa benar-benar bersedih dan kehilangan sahabatnya itu. Dan singkat cerita, Mon mendatangi Unpi untuk meminta bantuan. Lalu Shin beralih ke rumah Salati yang mana dia adalah pacar En. Di malam itu, ia terus dihantui oleh arwah En, di mana itu membuatnya begitu ketakutan, dan akhirnya pergi ke kantor polisi untuk mengakui semuanya. Dan ternyata semua teror itu adalah bantuan yang diminta Mon ke Unpi sebelumnya. Tak ingin terus larut dalam kesedihan, Mon kembali fokus ke dalam penelusurannya bersama Unpi. Dan sebuah kesimpulan pun mereka dapatkan, di mana perpustakaan sekolah adalah tempat pembunuhan Waranat yang sebenarnya dilakukan oleh istri Brapan. Hal itu berdasarkan bau yang dicium oleh Mon. Dan Brapan yang melihat hal itu memutuskan untuk mengubur Waranat pada dinding tangga sekolahnya, yang mana hal itulah yang menyebabkan banyak murid yang mendengar suara minta tolong pada malam hari saat mereka melewati tangga. Dan di tengah obrolan itu, Mon kembali membahas mengenai bau mesiu yang sebelumnya ia cium, di mana menurut pencarian Mon, itu adalah hal yang menjadi penyebab Unpi terbunuh. Karena 20 tahun setelah kematian Putri, terdapat koran yang memberitakan tentang kematiannya di kolam renang itu. Lalu, seketika tubuh Unpi pun menjadi basah, dan dirinya kembali dapat mengingat kematiannya itu. Kemudian, Mon beranjak kembali ke sekolah. Mon nampak mendatangi seorang biarawati yang sedang berdoa, di mana biarawati itu adalah bayi Daeng. Mon pun memberikan sebuah buku dongeng yang sebelumnya ia bawa dari perpustakaan. Setelah itu, bayi Daeng pun menceritakan masa lalunya sebagai anak angkat Putri Bonawedi, di mana sang putri adalah sosok bermuka dua yang hanya terlihat baik pada saat di hadapan orang banyak saja. Dan karena buku dongeng itulah bayi Daeng kecil membayangkan sosok Putri sebagai seorang penyihir, yang mana dengan polosnya bayi Daeng mendorong Putri hingga jatuh ke kolam renang dan tewas di sana. Lalu di tengah obrolan itu, seseorang datang menyuntik bayi Daeng dengan obat bius, di mana ternyata itu adalah Dr. Snare. Dan di masa lalu, karena Dr. Snare dekat dengan Putri, ia pun diharuskan untuk memilih antara Putri dan istrinya, di mana ia adalah suster yang sedang hamil. Hingga akhirnya Dr. Snare pun memilih untuk membunuh istrinya agar tetap dapat bersama Putri, dan membawa anaknya yaitu bayi Daeng untuk diasuh Putri tanpa seorang pun tahu bahwa itu adalah anaknya. Dan Dr. Snare pun menceritakan bahwa pada malam pembunuhan Putri ia menyaksikan hal tersebut. Dan karena tak ingin bayi Daeng menjadi tersangka, maka ia pun merekayasa TKP agar terlihat seperti dilakukan oleh si tukang kebun. Selain itu, Dr. Snare pun mengatakan bahwa ia jugalah yang menembak mati Unpi 30 tahun yang lalu karena Unpi berusaha menelusuri kebenaran pembunuhan Putri. Dan sekarang, karena Mon yang kembali mengusiknya, Dr. Snare pun tak akan melepaskan Mon begitu saja. Lalu ia membawa Mon secara paksa ke atas atap gereja dengan maksud untuk mendorongnya agar terlihat seperti bunuh diri. Sesaat Mon dapat melawannya, namun karena kurang keseimbangan, Mon malah terjatuh dari atap gereja itu. Dan beruntungnya sesuatu membuatnya melayang, yang mana ia ditangkap dan diselamatkan oleh sosok arwah Unpi. Sedangkan Dr. Snare yang berada di atas melihat Mon dan Unpi dengan maksud akan menembaknya. Akan tetapi tak lama sebuah suara meneriakinya, yang mana saat dilihat itu adalah sosok istrinya yang dengan cepat mendorong jatuh Dr. Snare hingga akhirnya ia dapat tewas tertusuk pagar besi di depan gereja. Terungkapnya kebenaran tersebut pun akhirnya dapat membuat arwah Unpi menjadi tenang. Dan sesaat sebelum arwah Unpi pergi, ia pun menyentuh wajah Mon yang mulai menangis. Lalu secara perlahan wujudnya pun mulai menghilang. Kebenaran tentang pembunuhan Putri pun akhirnya terungkap bersama dengan pengakuan Suster Hannah yang mana ia adalah bayi Daeng. Dan akhirnya nama si tukang kebun pun dapat dibersihkan, di mana ternyata Unpi merupakan saudara si tukang kebun. Mon pun memutuskan untuk keluar dari asrama tersebut. Lalu di suatu malam, Mon mendapati sebuah pesan dari laptopnya yang menyuruh ia pergi ke galeri foto tua dan melihat foto terakhir pada bagian kanan bawah. Mon yang mengerti pun dengan cepat mendatangi galeri foto tersebut, dan saat dilihat ternyata itu adalah foto Unpi yang seperti tersenyum ke arahnya. Dan Mon pun kembali dibuat mengingat kenangan-kenangannya bersama Unpi. Dan film Saw pun berakhir.
So guys, itulah alur cerita dari film Saw tahun 2015. Dan seperti biasa, like jika kalian suka dengan video ini dan subscribe jika kalian tertarik dengan konten-konten yang channel Budak Bihbul buat. And see you on the next video. Hatur nuhun.